Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia berkunyah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan, Persia sebelah kiri Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Masa kelahiran Al-Ghazali sudah dikategorikan dalam masa kemunduran kekuatan Islam dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini banyak terjadi konflik internal yang berlangsung lama dan terus berkelanjutan. Tus yang menjadi tempat kelahiran Al-Ghazali merupakan sebuah kota yang berukuran besar. Lingkungan kota Tus dikelilingi oleh pepohonan yang tumbuh dengan subur. Perkampungan tempat kelahiran Al-Ghazali bernama Ghazalah. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar tahun 1059 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayah dari Al-Ghazali bekerja sebagai pemintal dan penjual wol. Ayahnya dikenal sebagai orang yang memiliki pengabdian dalam menuntut ilmu agama. Ketika memiliki waktu luang sehabis bekerja, ia selalu mendatangi para tokoh agama dan para ahli fikih untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Ia dianggap sebagai mujaddid abad kelima, seorang pembaru iman yang menurut hadis kenabian muncul setiap 100 tahun sekali untuk memulihkan iman komunitas Islam. Al-Ghazali percaya bahwa tradisi spiritual Islam telah hampir mati dan bahwa ilmu-ilmu spiritual yang diajarkan oleh generasi pertama umat Islam telah dilupakan. Keyakinan ini mendorongnya untuk menulis magnum opusnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang artinya kebangkitan ilmu-ilmu agama. Karya-karya beliau sangat diakui oleh orang sezamannya sehingga Al-Ghazali dianugerahi gelar kehormatan bukti Islam. Karya-karya beliau yang tersebar ke seluruh dunia memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan umat muslim. Contoh-contoh karya yang telah ditulis beliau adalah di bidang teologi terdapat Al-Munqidh Minad Dalal, Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, Al-Risalah Al-Qudsiyah, Kitab Al-Arba'in fi Usul Ad-Din, Mizan Al-Amal, dan Ad-Durrah Al-Fakhirah fi Kashif Ulum Al-Akhirah. Di bidang tasawuf terdapat Ihya Ulumuddin atau kebangkitan ilmu-ilmu agama, Kimia As-Sa'adah atau kimia kebahagiaan, dan Mishkah Al-Anwar, The Niche of Light. Serta ada pula di bidang filsafat dengan judul Maqasid Al-Falasifah dan Tahafut Al-Falasifah. Dalam pemikiran Al-Ghazali, pengajaran dan pendidikan merupakan penyebab manusia memperoleh derajat yang tinggi di antara makhluk ciptaan lainnya di bumi. Manusia menjadi terhormat karena memiliki ilmu dan amal.
Pada masa mudanya, Al-Ghazali menekuni ilmu dengan semangat yang tinggi hingga akhirnya menjadi pengajar di perguruan Nizamiyah. Kehidupannya saat itu diliputi dengan kekayaan. Setelah ia memperoleh kekayaan dan jabatan, ia mulai meragukan keadaannya tersebut. Al-Ghazali mengalami perubahan kehidupan setelah ia mengalami pengalaman tasawuf. Gaya hidup keduanya diliputi oleh ketenangan dan ketentraman dengan menjadi penulis. Pada gaya hidup keduanya ini, ia banyak menulis tentang tasawuf. Al-Ghazali merupakan salah satu filsuf muslim klasik. Ia menolak pernyataan dari filsuf muslim klasik lainnya yang mengatakan bahwa alam itu tidak berawal. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Pandangan ini membuat Al-Ghazali menganggap kedua tokoh ini telah kafir. Al-Ghazali menyampaikan hal ini dalam Tahafut Al-Falasifah disertai dengan argumentasi dan dalil yang sangat kuat. Sekian cerita yang dapat saya ceritakan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang teman-teman dengarkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.